Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my friend. My name is Abdullah Putri. I am first class in junior high school to Sumberbucu. Now I will give presentation from project of coronavirus. The title The Difference of Coronavirus and Influenza Virus. This is a coronavirus. Ini adalah virus corona. This is a influenza virus. Ini adalah virus influenza. The difference of coronavirus and influenza virus are coronavirus, influenza virus. 1. The classification of coronavirus is making classification if human that infection in global scale in the world. Klasifikasi dari virus corona dari menginfeksi manusia dalam skala global di dunia ataupun menyeluruh. In influenza virus, the classification of influenza virus is making classification if human that infection in a narrow scale in the world or only in one nation or several nations. Klasifikasi dari virus influenza jika menginfeksi manusia dalam skala kecil di dunia atau di suatu negara atau di beberapa negara. 2. The time of incubation coronavirus from human infection until for appearing disease symptoms need 14 days. Interval period for appearing in COVID-19 from transmission from one people to other people need 5 until 6 days. Masa inkubasi dari virus corona dari menginfeksi manusia sampai timbulnya gejala membutuhkan waktu 14 hari. Periode interval virus corona dari penyerangan satu orang ke orang lainnya membutuhkan waktu 5-6 hari. In influenza virus, the time of incubation influenza virus from human infection until for appearing disease symptoms need 2 days. Period for appearing in COVID-19 from transmission from one people to other people need 5 until 6 days. Masa inkubasi dari virus influenza dari menginfeksi manusia sampai timbulnya gejala membutuhkan waktu 2 hari. 3. Deployment media coronavirus caused from splash body water or port touch with contaminated several. Media perkembangan dari virus corona dari percikan air tubuh seperti air liur atau droplet dan bersentuhan langsung atau berinteraksi langsung dengan si penderita. Hal ini juga ada di virus influenza. Virus atau penyakit sebenarnya sudah terjadi di masa lampau. Contohnya, Bapak Antonin 165-180 sebelum Masehi menewaskan 5 juta orang. Bapak Justin 541-542 sebelum Masehi menewaskan 30-50 juta orang. Epidemi cacar Jepang 735-737 sebelum Masehi menewaskan 1 juta orang. Bapak Black Death 1347-1351 Masehi menewaskan 200 juta orang. Wabah cacar 1520 Masehi menewaskan 56 juta orang. Wabah besar abad ke-17 1600 Masehi menewaskan 3 juta orang. Wabah besar abad ke-18 1700 Masehi menewaskan 600.000 orang. Wabah kolera 1817 sampai 1923 Masehi menewaskan 1 juta orang. Wabah besar ketiga 1855 Masehi menewaskan 12 juta orang. Demam kuning 1800 Masehi menewaskan 12 juta orang. Flu Rusia 1889 sampai 1890 Masehi menewaskan 1 juta orang. Flu Spanyol 1918 sampai 1919 Masehi menewaskan 40 sampai 50 juta orang. Flu Asia 1957 sampai 1958 Masehi menewaskan 1,1 juta orang. Flu Hong Kong 1968 sampai 1970 Masehi menewaskan 1 juta orang. HIV atau AIDS 1980 Masehi sampai sekarang menewaskan 25 sampai 35 juta orang. SARS 2002 sampai 2003 Masehi menewaskan 770.000 orang. Flu babi 2009 sampai 2010 menewaskan 200.000 orang. Ebola 2014 sampai 2016
Masehi menewaskan 11,3 ribu orang. Maret 2015 sampai sekarang menewaskan 850 ribu orang. COVID-19 2019 sampai sekarang menewaskan 34 ribu orang dan masih bertambah. Kesimpulannya, masa penularan virus influenza dan virus COVID-19 berbeda. Gejala yang ditimbulkan oleh virus influenza dan corona ada yang sama, ada yang tidak. Virus influenza tidak menyebabkan kematian, dan virus COVID-19 menyebabkan kematian. Bagaimana COVID-19 dapat menyebabkan gangguan pernapasan? Saat virus ini berkembang, mereka menginfeksi sel-sel di sekitar tenggorokan. Gejala awal yang sering dialami, nyeri tenggorokan, batuk kering, demam, anosmia, atau kehilangan indera penciuman dan merasa kelelahan. Jika antibodi kita kalah dengan virus, maka akan merambat masuk ke saluran pangkal paru-paru, kemudian di bagian dalam paru-paru. Paru-paru yang jaringannya dirusak oleh virus kesulitan untuk memasok oksigen atau O2 dan menyalurkan karbon dioksida atau CO2 keluar tubuh sehingga pasien sulit bernapas dan butuh alat bantu pernapasan atau ventilator. Sebuah studi di Tiongkok juga menunjukkan ketika paru-paru mulai terinfeksi akan menunjukkan bercak seperti kaca yang buram. Serupa selaput asap yang menutupi beberapa bagian di paru-paru, akibatnya pasien mengalami kesulitan bernapas. Organ tubuh yang terdampak COVID-19 tidak hanya tenggorokan dan paru-paru, karena infeksi bisa menyumbat membran mukus atau selaput lendir dari hidung sampai ke anus, seperti menginfeksi saluran pernapasan sehingga penderita mengalami sembelit atau diare. Virus akan masuk ke organ tubuh yang lain seperti jantung, ginjal, dan hati. Cara menangani pasien COVID-19, mengonsumsi makanan dan obat-obatan yang sesuai dengan keluhan, meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh, tetap tenang dan selalu berpikiran positif untuk mempercepat kesembuhan. Thank you all my friends for hearing me from Project of Coronavirus entitled The Difference of Coronavirus and Influenza Virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.